Saudara, tim kemanusiaan untuk Intan Jaya merilis sejumlah temuan terkait kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani pada September lalu. Tim independen menyebut ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam peristiwa ini. Hasil penyelidikan tim kemanusiaan untuk Intan Jaya menemukan penembakan pendeta Yeremia terjadi setelah serangkaian kekerasan antara TNI, OPM, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB di Hitadipa, Intan Jaya. Rangkaian kekerasan bermula dari penembakan warga sipil oleh TPNPB pada 2019 lalu. Ketua Tim Kemanusiaan untuk Intan Jaya, Haris Azhar, menjelaskan pendeta Yeremia tewas diakibatkan senjata api standar militer dan luka pada bagian belakang atas tubuh. Dari keterangan istri korban, diketahui pelaku adalah oknum anggota TNI. Ada pembakaran dan ada 4 anggota TNI mendatangi kandang babi karena yang kembali ke rumah hanya Mama Meriam, pendeta Yeremia Zanambani tetap di kandang babi. Namun kedua anggota TNI tetap melakukan tembakan dan berdasarkan luka yang ada. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Reza Nur Patria menyatakan dalam keterangan tertulisnya jika pihak Kodam 17 Cendrawasih masih melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Bila memang terbukti terdapat anggota TNI yang terlibat, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Untuk membahas lebih lanjut soal temuan tim kemanusiaan untuk Intan Jaya soal penembakan pendeta Yeremia di Papua, kita terhubung dengan Ketua Tim Kemanusiaan untuk Intan Jaya, Haris Azhar. Selamat sore, Bung Haris. Selamat sore, pemirsa. Selamat sore, Pris. Bung Haris, Anda menyebut ada dugaan pelaku pembunuhan pendeta Yeremia mengerucut pada oknum TNI berinisial A bertugas di Koramil Hitadipa. Rangkaian bukti-bukti apa yang menunjukkan selain tadi saya sudah sampaikan kepada pemirsa ada keterangan dari istri pendeta Yeremia bahwa yang diduga adalah oknum TNI? Jadi setelah eksekusi pendeta Yeremia ditembak di tangan kirinya ya. Lalu di belakang, dia jatuh, beberapa jam kemudian itu datang istrinya dan dia masih bisa komunikasi, bahkan ada 2 warga yang juga diminta bantu masih bisa komunikasi. Dari komunikasi itu diantaranya mengerucut pada pelaku, misalnya ada kalimat, siapa ini ya, kira-kira begitulah. Terus pendeta Yeremia bilang orang yang selama ini suka makan di rumah kita. Nah, jadi itu memang profilnya kita coba potret profil dari anggota TNI yang ada di Hitadipa, di kampung Hitadipa. Ada sejumlah nama, salah satunya yang berinisial A, yang memang suka datang ke rumah warga, pernah minta pakai kamar mandi di rumahnya pendeta Yeremia, suka minta rica itu kayak semacam cabai, ambil sayur sambal gitu ya? Warga. Jadi memang keterangannya langsung dari pendeta Yeremia, keterangan soal pelakunya tersebut. Dan itu eksekutor di jarak kami mengkalkulasi dengan hitungan itu kurang lebih 1 meter, karena kandang babinya itu kecil, nggak besar. Nah, itu 2 orang yang datang, karena kami juga ada saksi, ada pembagian peran, jadi 2 orang yang jaga di agak jauh, lalu 2 orang lagi yang naik ke kandang babi. Jadi kandang babinya itu agak naik di kaki bukit, kira-kira seperti itu. Artinya kalau dari cerita Anda, pendeta Yeremia sendiri yang menceritakan kedekatannya, artinya ini adalah memang oknum TNI yang kerap kali berhubungan atau berkontak dengan pendeta Yeremia sendiri ya? Betul, artinya ya kita tidak perlu tutup-tutupi, artinya memang yang hadir di situ, dan itu bukan Koramil Hitadipa, itu persiapan Koramil Hitadipa. Jadi Koramilnya sendiri belum ada nomornya, menggunakan sekolah SD dan SMP satu atap disebutnya, itu justru dijadikan markas persiapan Koramil Hitadipa, dan salah satu akibatnya juga 300 anak di Hitadipa selain mereka evakuasi juga tahu karena memang sekolahnya tidak bisa digunakan lagi. Oke. Kita nggak tahu sekarang anak-anak itu sekolah di mana.
Aha. Bung Haris, sambil saya sampaikan pertanyaan yang kedua, saya mohon mungkin bisa didekatkan headset Anda Ya, supaya bisa suara Anda bisa terdengar dengan baik. Kalau dibandingkan dengan temuan dari TGPF, Bung Haris, saya bacakan 22 Oktober lalu Menko Polhukam bilang begini, saya kutip secara langsung supaya tidak salah, mengenai terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020, informasi dan fakta yang didapatkan tim lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga. Ini temuan dari TGPF dan disampaikan oleh Menko Polhukam. Bagaimana dengan kemungkinan itu? Disebutkan tadi bisa jadi dilakukan oleh pihak ketiga. ya itu silakan aja, itu temuannya dia, laporan dari Pak Beni Mamoto dan kawan-kawan. Tapi kalau temuan kami sepertinya tidak seperti itu. Memang ada bolong-bolong seolah-olah ada tembakan dari tempat lain, tetapi kami coba simulasikan dengan beberapa opsi-opsi kemungkinan, itu ternyata balur pelurunya bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Terus kalau ditarik garis, kita pakai sistem pengaturan, ada sistem teknologinya gitu di komputer, ditarik dari gambar, itu jaraknya agak rendah, dia tidak terlalu tinggi. Nah, jadi saya sih menyayangkan aja statement Menko Polhukam yang mengatakan bahwa ada kemungkinan, ya justru kan ada TGPF, tinggal tim gabungan pencari fakta. Nah faktanya harusnya ngejar kemungkinan itu apa? Hmm. Nah yang kedua yang saya sayangkan dari pernyataannya Pak Menko Polhukam Mahfud MD itu, yang profesor itu, kok justru meminta untuk mengirim pasukan lagi. Oke. Nah, justru dalam kerja kami tim kemanusiaan, kami mendapatkan ekspresi narasi yang sangat kuat dari para korban dan masyarakat untuk minta kampung mereka seperti dulu lagi sebelum Oktober 2019. Tidak ada kegiatan militeristik. Aha. Jadi minta ditarik pasukan TNI dari kampung Itadipa atau dari distrik Itadipa. Nah, Oke. ini jadi menurut saya ada yang bertolak belakang apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dengan jabatannya di Jakarta. Nah, tugas kami adalah menyuarakan suara yang dibungkam atau yang tidak diberikan ruang-ruang tersebut. Oke, tadi sudah kami tayangkan juga pernyataan dari juru bicara dari Kapendam Cendrawasih, Ya, Kapendam 17 Cendrawasih yang mengatakan bahwa masih dilakukan penyelidikan secara internal juga betul. di sana. Bukti-bukti apa selain tadi yang Anda katakan pernyataan dari atau cerita dari pendeta kepada istrinya dan istrinya menceritakan kepada tim kemanusiaan untuk Intan Jaya. Selain itu apa-apa lagi yang membuktikan bahwa diduga keras adalah oknum TNI berinisial A pelakunya? Jadi begini, itu peristiwa pembunuhan pendeta Yeremia ini, itu tanggal 19 menjelang sore gitu ya, dan meninggalnya 19 malam jelang tanggal 20. Tapi sebenarnya peristiwa kekerasan itu sejak tanggal 17, dan sebetulnya pihak TNI juga jadi korban. Gitu. Dalam penemuan kami ada 2 korban anggota TNI gitu, bahkan dari tembak-menembak. Yang kami sayangkan dari temuan ini, bahwa pihak TNI juga jadi korban dari penembakan yang mereka tuduh atau mereka sebut sebagai KKB atau OPM gitu. Tetapi kenapa justru datang ke masyarakat, meminta masyarakat bertanggung jawab untuk mengembalikan senjata yang hilang ketika anggota TNI, satu grup kecil anggota TNI di Sugapalama, kampung sebelahnya Itadipa, sedang jalan atau patroli, disergap sama orang lain atau kelompok lain yang mereka bilang itu OPM atau KKB, lalu dirampas karena yang ditembak itu yang di depan duluan, yang jalan duluan. Nah, itu daerahnya tempat lain, kami tidak dapat koneksi antara orang-orang yang menyergap itu, kenapa yang kemudian ibu-ibu, anak-anak, orang tua dikumpulkan di lapangan, lalu diminta untuk kayak dikasih ultimatum. Tolong pergi ke kampung sebelah, pergi ke kampung yang ini, sampaikan kepada kepala suku Moni yang ada di kampung sebelah. Lalu ya orang-orang ini panik, warga ini, dan akhirnya mereka ke sana menyampaikan, tapi mereka juga ya akhirnya menyampaikan.
Jadi disuruh oleh TNI untuk ke sana. Jadi bukan TNI-nya yang ke sana. Lalu balik lagi tanggal 19, 19 sekolah yang September maksud Anda ya? 19 September yang markas Koramil yang di sekolah itu diserang lagi. Sampai ada beberapa yang mundur ke belakang ke dekat sungai dan ada yang ketembak lagi anggota TNI. Lalu pagi itu dikumpulkan lagi warga di ultimatum. Itu bahkan menyebut bahwa ada sejumlah nama yang diincar oleh TNI, kalau tidak dalam 2 hari tidak didapat senjata, itu akan dilakukan tindakan-tindakan yang tegas dari anggota TNI kepada warga. Jadi menurut saya ini ada konflik bersenjata, open fire antara TNI dengan let's say KKB atau OPM, tetapi warga sipil yang dijadikan korban. Yang saya tidak paham dan tidak ketemu argumentasi atau bukti kenapa atau apa hubungan warga sipil dengan mereka yang ada di atas gunung yang berkonflik secara open fire tadi itu dengan TNI. Itulah yang kemudian membuat tim kemanusiaan meminta dari salah satu 3 rekomendasi meminta Presiden memerintahkan Panglima TNI menarik pasukan dan menghentikan operasi militer di Intan Jaya? Betul. Karena begini, kalau kita sering dengar situasi seperti ini di Papua, duga menurut saya situasinya jauh lebih buruk dibandingkan dengan Intan Jaya hari-hari ini atau beberapa waktu terakhir. Tapi begini yang ingin saya sampaikan, kalau memang ada situasi di mana ada KKB atau ada OPM, ini harus dicarikan status situasinya. Dan Jakarta ini wilayahnya Jakarta, apakah bernegosiasi, apakah ada infiltrasi, ataukah mau konflik terbuka. Nah kalau itu yang ingin dilakukan, atau misalnya mereka dianggap sebagai kelompok kriminal, pihak polisi saya suka dengar beberapa kali bicara seperti itu. Jika hal itu yang dianggap sebagai mereka dianggap sebagai kriminal, maka polisi yang harusnya dikedepankan. Nah, kalau TNI, maka saya menganggapnya dalam perspektif hukum militer atau hukum perang harus ada status dan itu ditetapkan oleh Jakarta. Nah, kalau ada deploy pasukan yang banyak, yang kita tahu dari publik hanya ada statement dari Mahfud MD. Tapi apakah ada keputusan resminya seperti itu? Nah, ini kami sebetulnya banyak pertanyaan dari sisi policy di bidang pertahanan atau di bidang kemiliteran dalam situasi ini. Dan juga situasi yang lebih luas di Papua terkait dengan soal deployment atau pengiriman banyak anggota TNI. Dan ini TNI di sana bukan hanya yang teritorial yang seperti Kodam, TRIS, ada Kodim, ada Korem, enggak. Ini ada komando gabungan juga. Jadi ada operasi komando gabungan dari TNI yang ada di Papua. Jadi memang kita nggak tahu rasionalisasinya bahwa ada OPM, ada KKB, ya kita pernah baca di media statement-statement mereka, itu benar ada. Tetapi bagaimana negara? Tentunya tidak semuanya bisa dibuka sebagai sebuah siasat perang atau penanganan konflik. Negara tidak bisa membuka semua. Tetapi ada hal-hal tertentu sebagai pertanggungjawaban publik negara, mereka harus, orang-orang yang berkuasa di negara ini, harus muncul menyatakan, ini respon kami kepada mereka, tindakan kami ke mereka, supaya warga sipil tahu mereka harus kemana, harus bikin apa, dan harus menyiapkan apa. Saat ini banyak sekali yang mengungsi keluar distrik ya? Oh banyak. Di distrik Hitadipa banyak. Kampung Hitadipa, jadi ada distriknya yang besar, lalu ada kampungnya yang kecil. Kampungnya nyaris kosong. Jadi Christian bisa ke sana, milih rumah untuk nginep di sana bisa. Lagi banyak rumah kosong di sana. Ini setidaknya punya pembanding dari apa yang disampaikan atau tim temuan dari hasil temuan dari TGPF, ada irisannya tadi disebutkan juga diduga ada oknum TNI yang diduga melakukan penembakan terhadap pendeta Yeremia. Kita tunggu bagaimana proses penegakan hukum karena sudah dikumpulkan banyak fakta-fakta oleh 2 tim ini yang sudah disampaikan kepada publik. Terima kasih Bung Haris Azhar, Ketua Tim Kemanusiaan untuk Intan Jaya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.